Oke, selamat pagi. Halo anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Semua Baik. sehat kan? Sehat, alhamdulillah sehat. Ada yang sakit? Tidak ada, Pak. Sehat. Oh, tidak ada ya? Iya. Oke, baik. Sebelum mulai masuk ke pengajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Boleh, Nak Adel, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, baik sekali ya. Baik, untuk meningkatkan semangat kita dalam pembelajaran nanti, kayaknya kita harus menyanyikan lagu nasional ya. Boleh, boleh Nak Delisna pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Nak Delisna. Selanjutnya, hari ini kita masuk ke materi tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Tema 1, cara tubuh mengelola udara bersih. Biar pengajarnya lebih menarik, Bapak sudah siapkan video untuk anak-anak sekalian. Video ini berkaitan dengan materi hari ini. Tolong anak-anak perhatikan baik-baik dan simak baik-baik tayangan dari video yang Bapak sajikan. Kemudian setelah video pembelajaran Bapak putar, selanjutnya Bapak ingin memberikan evaluasi kepada anak-anak sekalian terkait apa-apa saja yang terdapat yang dibahas pada video itu. Oke, sebentar ya Bapak putar videonya. Baik, Pak. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah nggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya, Lula. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu, kemana lagi ya?
melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronchiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Oke, baik. Videonya sudah Bapak tayangkan dan melanjut ke pengajaran selanjutnya, Bapak akan memberikan evaluasi kepada anak-anak. Tunggu Bapak kan filenya ya. Tadi kan Bapak sudah tayangkan video untuk anak-anak sekalian. Jadi sekarang Bapak akan supaya lebih fresh otaknya dalam mengerjakan, supaya tidak lupa. Jadi Bapak berinya itu selesai video ini. Jadi Bapak berikan itu evaluasi sebanyak 3 nomor. Jadi anak-anak kerjakan evaluasi itu waktu pengerjaannya 10 menit. Pengumpulannya kumpul di WA pribadinya Bapak. Bapak tunggu. Oke, bisa dipahami ya? Iya, bisa, Pak. Bisa, Bapak. Oke. Waktu pengerjaannya dimulai dari sekarang ya. Oke, Bapak tunggu. Oke, baik anak-anak. Sudah semua mengumpulkan tugasnya? Sudah, Pak, sudah. Sudah, Pak. Oke, baik. Nanti akan Bapak periksa untuk evaluasinya. Baiklah. Tadi kan Bapak tayangkan video. Bagaimana tayangan video tadi? Apakah menarik atau bagaimana? Menarik, Pak, menarik. Sangat menarik, Bapak. Oke, baik. Oke, baik. Ada yang belum dipahami dari video yang Bapak berikan? Boleh ditanyakan kalau yang belum paham terkait video yang Bapak tayangkan tadi. Videonya kan mengenai sistem pernapasan terkait materi yang belum dipahami. Bertanya, Pak. Ya, baik, Nadel. Silakan bertanya. Kalau misalnya kita bernafas, Pak, apa yang kita hirup, kemudian apa yang kita keluarkan, Pak? Karena tadi saya menonton videonya itu kurang diperhatikan, Pak. Oke, baik ya. Dalam nafas, yang kita hirup itu yang kita hirup itu oksigen, CO2, dan kemudian setelahnya kita mengeluarkan karbon dioksida, CO2, uap air, atau H2O. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin Adel jelas jawabannya tadi, atau Iya, masih ada yang belum dipahami lagi? Iya, jelas, Pak. Berarti kan, Pak, kalau kita bernafas kan kita menghirup karbon dioksida. Kemudian kita menghirup oksigen, Pak, oksigen. Kemudian kita mengeluarkan
Ya, menghirup oksigen. dioksida dan uap air. Makanya kalau kita begini, itu kayak panas-panas, uap-uap begitu, Pak. Begitu, Pak. Begitu. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Oke, baik ya. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Seputaran materi kita. Kalau tidak, Bapak yang mau bertanya. Ada lagi yang mau bertanya sebelum Bapak tutup sesi bertanya untuk kalian? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada ya. Baik, sekarang Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian. Bisa kira-kira menjawab? Bisa, Pak. Oke, Bapak harap bisa ya. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada anak sekalian, apa yang terjadi jika seseorang berhenti bernafas? Ada yang tahu? Mati, Pak. Mati. Tinggal Pak. Mati. Meninggal. Mati, Pak, mati. Meninggal, ya betul. Jadi ketika seorang berhenti bernafas, maka orang tersebut meninggal. Dalam artian berhenti bernafas dalam waktu melebihi 1 menit ke atas. Kalau masih beberapa itu masih di bawah 1 menit atau di bawahnya, itu kadang hanya pingsan saja. Oke, baik. Untuk pertanyaannya, Bapak lanjut lagi kali pertanyaan. Pak, maaf, Pak. Suaranya Bapak putus, Pak. Iya Bapak, suaranya Bapak putus-putus. Masih putus-putus suaranya Bapak? Sudah, Pak. Jelas. Tidak Pak. Oke. Bapak ingin bertanya kepada anak lagi. Oke, Bapak ingin bertanya, apakah manusia yang bisa bernapas, apakah hewan dan tumbuhan tidak bisa bernapas? Ada yang bisa menjawab? Ya, Nak Desi, silakan menjawab pertanyaan Bapak. Kalau menurut saya Pak, hewan dan manusia dan tumbuhan itu bisa bernafas Bapak. Sekian dan Nah, oke. Baik, Bapak ingin memperjelas sedikit. Hewan itu bernapas, tumbuhan juga bisa bernapas. Dalam hewan itu terbagi menjadi beberapa sistem pernapasan menurut habitatnya mereka. Pertama itu klasifikasi jenis hewan tersebut. Yang pertama itu mamalia. Mamalia itu seperti manusia, dia bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian ada ikan. Ikan kan hidupnya di air, mereka mendapatkan oksigen dari air. Jadi bernapas menggunakan insan. Baru untuk klasifikasi jenis unggas atau burung gitu, mereka bernapas menggunakan paru-paru dan dibantu oleh katup udara. Kemudian serangga bernapas menggunakan sebagian serangga bernapas menggunakan trakea. Kemudian ada cacing, mereka bernapas menggunakan kulit mereka. Oke, baik. Bapak lanjutkan. Sekarang kita membahas soal-soal yang ada di evaluasi yang kita kerjakan tadi, yaitu yang pertama, apakah bernafas itu? Tadi anak-anak menjawab nafas itu apa? Boleh satu orang memberikan jawaban yang tadi yang kalian tulis? Mungkin satu orang. Saya, Pak. Ya, kepada Nadel, silakan jawab. Kalau menurut saya, Pak, bernapas itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan hidup untuk menghirup oksigen yang ada di sekitarnya dan
mengeluarkan karbon dioksida. Oke, baik. Berikan aplaus untuk Adelia dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal evaluasi yang kedua, yaitu sebutkan organ dalam sistem pernafasan. Oke, Bapak mau sebutkan tiga saja organ pernafasan beserta fungsinya. Satu orang saja menjawab, boleh? Pak, Ini ini Bapak. manusia, hewan, atau tumbuhan, Pak? Yang ada pada manusia. Ya. Saya Bapak. Ya, silakan. Yang pertama itu hidung, kemudian rongga mulut, kemudian paru-paru, Pak. Oke, baik. Ada contoh-contohnya? Pak, suaranya putus-putus. Oh, maaf. Masih putus-putus suara. Sudah, Pak, jelas. Yang ingin menambahkan organ-organ dalam sistem pernapasan tadi kan baru 3 yang disebutkan, yaitu rongga mulut, rongga hidung, dan apa tadi? Paru-paru ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin menambahkan, di sini Bapak akan memperjelas sedikit kegunaan dari organ-organ yang disebutkan oleh Nak Desi tadi, yaitu yang pertama rongga hidung. Nah, dalam rongga hidung terdapat kelenjar yang berfungsi untuk menjaga suhu udara yang masuk ke dalam tubuh, yaitu ketika kita menghirup udara yang terlalu dingin, kelenjar udara tersebut akan memampat, yaitu di mana kita akan mengalami pilek dan sebagainya, hidung tersumbat. Kemudian dalam rongga hidung juga terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara. Oke, kemudian dalam rongga mulut kita bisa bernafas melalui 2 organ, yaitu yang pertama hidung dan mulut. Nah, dalam mulut bisa saja dalam mulut, tapi proses penyaringan dan menjaga suhu udara yang masuk dalam tubuh itu tidak efisien karena tidak terdapat bulu-bulu halus yang ada di dalam mulut. Kemudian dalam paru-paru, nah dalam paru-paru itu ada dua organ yang terdapat dalam paru-paru, yaitu bronchiolus dan alveolus. Nah, bronchiolus ini adalah cabang-cabang kecil yang mengarahkan oksigen ke alveolus. Alveolus adalah tempat bertukarnya udara, tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Oke, baik, Bapak jelas. Kemudian masuk ke soalan yang ketiga, yaitu sebutkan 3 aktivitas yang tidak sehat untuk sistem pernafasan manusia. Ada yang bisa menjawab? Merokok, Pak, merokok. Mungkin yang jawabannya oke, baik, merokok. Baru ada lagi? Ini, Pak, biasa orang menggunting bulu hidungnya, Pak. Dia di bulu hidung itu digunting, Pak. Itu kan tidak baik karena nanti tidak ada yang menyaring. Oke, baik ya. Sedikit Bapak bantu. Dalam
pada tubuh manusia itu biasanya terdapat kelebihan hormon. Jadi rambut yang berada di sekitar wajah, termasuk yang ada di rongga hidung, itu pertumbuhannya sangat cepat sehingga bisa panjang sekali. Itu bisa cukur, tapi jangan sampai cukur di bagian dalamnya, di luarnya saja supaya menjaga penampilannya kita. Kemudian merokok itu sangat tidak sehat bagi sistem pernapasan, khususnya paru-paru. Nah, Pak, dalam merokok bisa membuat paru-paru kita itu kotor, sehingga itu tidak baik untuk kesehatan paru-paru. Kemudian ada lagi aktivitas yang dapat merusak sistem pernapasan, yaitu tidak memakai masker pada saat berkunjung sakit, menggunakan kendaraan motor dengan asap yang tebal, kemudian tidak menggunakan masker pada saat bekerja di tempat yang berdebu. Oke, baik, Bapak kira kita sudah membahas semua soal-soal yang terdapat di evaluasi kalian tadi. Bapak kira pembelajaran pada hari ini telah Bapak apresiasi kepada anak-anak yang sudah hadir dalam pertemuan ini. Bisa beri aplaus untuk diri kalian masing-masing. Oke, nah untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita tutup dengan berdoa ya. Tadi kan di awal kita membuka dengan langkah baiknya menutup pertemuan hari ini dengan berdoa juga. Boleh Narulvia pimpin doanya. Boleh, Pak. Oke, baik, pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Oke, baik, pertemuan pada hari ini kita cukupkan ya dengan mengucapkan selamat pagi. Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pagi, Pak. Terima kasih, Bapak.